Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sebangsa setanah air yang kami cintai, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi. Monolog sederhana yang mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan sungguh berbahagia menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang bagaikan hidup di tengah jamrut Katulistiwa yang semua boleh dikata tersedia. Begitu maha murahnya Allah, Tuhan Maha Pencipta, Maha Cinta. Ragam tumbuhan, tanaman, hewan, dan piaraan dapat tumbuh kembang nyaris sesuai dengan rencana manusia atas prasangka baik kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Andai saja kita ibaratkan pahlawan kusuma bangsa sejak pra kemerdekaan hingga perang kemerdekaan, seperti bunga yang indah, seperti harum mawar yang semerbak, maka kita bukan mawar itu. Namun ketika kita bukan dari bagian mawar itu, maka memeliharanya, menumbuh kembangkan ragam mawar sehingga aroma menyelimuti seluruh anak bangsa wilayah negara Indonesia adalah sungguh hikmat yang bijaksana. Kali ini marilah kita bicara tentang misi, visi, atau visi misi bangsa, yang di dalamnya tentu anak manusia Indonesia harusnya berjalan. Sungguh sangat disayangkan, sampai hari ini belum ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengokoh kuatkan visi misi kebangsaan yang dijadikan kesepakatan seluruh anak bangsa sejak diputuskan tahun 1945 tanggal 18 Agustus hingga hari ini, sehingga masing-masing presiden di Indonesia memiliki visi dan misi yang berbeda, yang menurut hemat kami sekedar jargon-jargon politik yang seolah semuanya melalaikan esensi idealitas dari ideologi Pancasila beserta rangkaiannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
merupakan klausul yang paling lengkap untuk mengejawantahkan makna negara Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Di alinea pertama, kita bisa melihat bahwa ada pengakuan tentang hak-hak asasi manusia. Karena itu penjajahan dalam segala bentuknya, dimanapun bangsa-bangsa di dunia, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, niscaya harus diluluh lantakkan. Karena ragam bentuk penjajahan, langsung maupun tidak langsung, menyalahi kodrat anak manusia yang dilahirkan merdeka, diciptakan merdeka oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Menjadi tak kalah penting ketika kita diberikan pesan sakral dalam tanda petik bahwa merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena ada keinginan luhur mulai dari pra kemerdekaan hingga kemerdekaan hingga saat ini, di mana founding fathers and mothers kita hanya mengatakan, mengantarkan sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Maka kita yang lahir, yang ada sekarang dan sampai kapanpun, adalah anak-anak bangsa yang niscaya meneruskan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, membangun, kata Pak Harto, manusia Indonesia seutuhnya. Kalimat yang bagus ini hilang ketika Orde Baru tenggelam. Sama dengan Bung Karno, kalimat Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai filosofis Grundslag, seolah-olah hilang ditelan masa ketika Orde Baru tiba. Filosofis Grundslag membangun manusia seutuhnya, asas tunggal Pancasila seolah dikubur di telan bumi ketika reformasi muncul ke permukaan. Padahal kalau kita maknai reformasi mestinya menata ulang berdasar formasi termulia, terluhur, tertinggi, paling beradab dalam political culture atau budaya politik bangsa ini, yakni mengangkat nilai ketuhanan dalam beda kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, tidak diucapkan semata-mata, tapi keluar dari relung hati terdalam, terejawantah dalam perilaku politik, sehingga roh Pancasila yang baru diketok dengan palu 18 Agustus 1945 resmi menjadi dasar negara. Konstitusi 45 menjadi dasar hukum tertinggi. Idealnya dipelihara sampai kapanpun. Presiden
era manapun mestinya harus ada kerelaan bahwasanya visi bangsa itu tunggal, yakni adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon maaf, visi bangsa itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Inilah visinya. Di Indonesia tumbuh bermekaran ragam insan berasal dari seluruh penjuru dunia. Ragam budaya tradisinya, ragam agama dan kepercayaannya, namun tetap tunggal mengakui Tuhan yang Maha Esa. Agama ditumbuh kembangkan, kepercayaan disilahkan tumbuh kembang. Jangan sampai ada spiritualis yang mengatakan bahwa agama itu adalah bagi orang-orang yang nista. Spiritualitas itu adalah bagi orang-orang yang beradab dan cerdas. Tidak demikian. Ruh bangsa Indonesia adalah ruh berketuhanan yang Maha Esa dalam bingkai agama dan penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan spiritualitas, menistakan agama, tidak termasuk bangsa Indonesia. Mengambangkan agama, menistakan spiritualitas penghayat, tidak termasuk bangsa Indonesia. Dan yang kami maksudkan adalah bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang mengakui keragaman. Pengejawantahannya adalah misi yang harus diemban mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan misi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, maka kesejahteraan umum, ketertiban di dalam negara, ketertiban dunia sebagai bentuk politik bebas aktif, Indonesia niscaya menjadi yang ada di garda depan, karena semua itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa hingga kemanusiaan yang adil beradab sampai diakhiri dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi bukan untuk dihafal sehari-hari, namun lebih dari itu, hafalan itu harus terejawantah dalam kehidupan pribadi maupun bangsa yang hidup tumbuh kembang di bumi pertiwi. Terima kasih senantiasa mengikuti, memberikan rasa suka, komentar, berbagi, memberikan notifikasi. Itu adalah penghargaan untuk sosialisasi dasar negara ideologi Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.